Untuk Muslim traveler sebetulnya sama dengan traveler pada umumnya, pasti kalau mereka visit destinasi itu yang dicari wisata kulinernya. Kalau di Hong Kong sendiri kita punya semua nih, jadi banyak pilihan untuk semua segmen. Yang pertama kita ada untuk anak-anak yang kids friendly. Nah, ngomongin ibadah, cukup mudah nggak sih untuk wisatawan Muslim yang ingin berkunjung ke Hong Kong? Oh ya, tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam podcast Ceria Halal Seru. Kali ini kita akan bahas satu destinasi yang populer di Ceria. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Apa mau tahu nih lebih lanjutnya? Nah, di podcast kita kali ini sudah kedatangan teman kita dari Hong Kong Tourism Board oleh Kania. Yeay! Halo Sobat Ceria, apa kabar? Nah, boleh diperkenalkan dulu nih Kania, Hong Kong Tourism Board itu apa sih? Oke Mbak Sylvia, salam kenal semuanya, saya Nia dari Hong Kong Tourism Board. Jadi Hong Kong Tourism Board itu apa? Kita adalah Badan Pariwisata Hong Kong yang mempromosikan wisata Hong Kong di Indonesia. Jadi untuk kantor pusat kita berada di Hong Kong. Dan Hong Kong Tourism Board sendiri punya kantor regional di beberapa kota, contohnya di Singapura, di China, lalu juga ada di Jepang, Korea, Middle East, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, Mbak Nia, dari keunikan negara Indonesia sendiri, mengapa nih tim HKTB menjadikan target Indonesia yang menjanjikan ya untuk dipilih Hong Kong Tourism Board? Ya, terima kasih Mbak Sylvia untuk pertanyaannya. Jadi kenapa kita menargetkan Indonesia? Yang pertama, Indonesia sendiri itu adalah negara dengan penduduk keempat terbanyak ya di dunia dan juga mayoritas Muslim gitu. Ya, tentunya ini kan merupakan potensi yang sangat luar biasa ya, apalagi Hong Kong sendiri merupakan destinasi non visa gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Sylvia dan Sobat Ceria di sini traveling ke Hong Kong itu kurang dari 30 hari itu nggak perlu visa gitu untuk masuk Hong Kong gitu. Nah, terus yang kedua adalah kita itu selama pembukaan border setelah pandemi kemarin kita menerima sekitar 34 juta wisatawan dari seluruh dunia gitu. Lalu juga untuk market Southeast Asia sendiri ini adalah recovery-nya yang paling cepat. Nah, untuk Indonesia sendiri presentasinya itu sampai dengan 56%. Jadi memang ini potensi yang sangat luar biasa gitu. Nah, selanjutnya juga kita terima banyak inquiry untuk grup insentif ke Hong Kong dari klien corporate gitu. Nah, dengan alasan inilah gitu kenapa kita memaksimalkan upaya kita untuk mempromosikan Hong Kong di Indonesia. Nah, kita bahas tentang destinasi. Ceria sendiri travel halal, Mbak. Jadi banyak tamu-tamu kita yang beragama Muslim. Nah, kira-kira nih dari Hong Kong Tourism sendiri, apa yang direkomendasiin wisata wajibnya nih yang wajib Sobat Ceria kunjungin untuk ke Hong Kong? Oke, jadi untuk Muslim traveler sebetulnya sama dengan traveler pada umumnya, pasti kalau mereka visit destinasi itu yang dicari wisata kulinernya, terus pengalamannya saat traveling, ya, dan tentunya juga aktivitas shopping gitu. Nah, untuk tempat-tempat yang kita rekomendasikan itu mungkin salah satunya adalah Hong Kong Disneyland gitu, karena sejak pembukaan World of Frozen area terbarunya itu memang kita lihat antusiasmenya sangat luar biasa. Lalu kita ada beberapa informasi terbaru yang kita rekomendasikan, yaitu distrik West Kowloon Cultural District gitu. Jadi di sini ada teman-teman bisa mengunjungi M+ dan juga Hong Kong Palace Museum. Itu yang paling terbaru. M+ itu apa? M+ adalah museum kontemporer, dan Hong Kong Palace Museum sendiri ini adalah Palace Museum yang memang barang-barangnya itu artefak yang dipinjamkan dari Museum Palace yang ada di Beijing gitu. Nah, lalu juga selain itu kita juga merekomendasikan teman-teman untuk mengunjungi
Great Outdoors atau wisata alamnya Hong Kong gitu. Biasanya kan kita butuh destinasi yang memang untuk healing ya gitu. Untuk healing, untuk refreshing pastinya itu teman-teman bisa mengunjungi wisata alam yang ada di Hong Kong, bisa island hopping juga, terus bisa hiking juga. Nah, selanjutnya juga selain tempat-tempat yang bisa divisit di Hong Kong itu juga banyak event gitu, event-event seasonal. Nah, yang lagi berjalan itu event Doraemon Tours Exhibition itu ada sampai bulan Agustus. Lalu juga kita ada Line Friends pop-up foto itu ada sampai bulan Juli, awal bulan Juli gitu. Jadi sayang untuk dilewatkan. Nah, kalau misalkan ada grup atau sobat ceria yang berangkat ke Hong Kong di bulan November sampai Januari, itu dari HKTB sendiri itu mempromosikan Hong Kong Winter Fest gitu. Jadi untuk menyambut liburan sekolah dan tahun baru. Wah, seru sekali ya. Dan juga destinasinya ternyata banyak yang baru ya. Contohnya seperti Hong Kong Disneyland tadi, ternyata ada wahana Frozen yang harus kita coba nih. Atau mungkin Sobat Ceria yang ingin mencoba wahana baru bisa kembali ke Hong Kong. Nah, untuk makanan nih, Mbak, kira-kira apa sih makanan dan minuman yang perlu kita coba nih? Tapi yang halal ya, informasikannya. Pastinya yang halal. Jadi kalau untuk teman-teman atau sobat ceria yang berkunjung ke Hong Kong, itu pastinya pengen coba kuliner autentik gitu. Jadi kita rekomendasikan untuk mencoba dimsum Hong Kong yang teman-teman bisa dapatkan itu di Islamic Center Canteen, itu di Masjid Wan Chai di lantai 5 gitu. Lalu kita juga ada rekomendasi lainnya, itu ada nasi bebek panggang. Itu nasi bebek panggang Waiki yang punya itu Muslim kebetulan. Dan juga selanjutnya kita ada milk tea khas Hong Kong, itu wajib banget dicoba. Itu di semua tempat udah pasti ada kalau milk tea ya. Terus juga untuk street food nih Mbak. Street food itu pasti kan ini ya yang harus dicoba kalau misalkan berkunjung ke satu destinasi. Nah, saat kita berkunjung ke Hong Kong itu harus coba namanya egg waffle. Itu ada namanya egg waffle dari kedai Li Kengki, dan ada juga tofu puding itu dari A1 Tofu Company. Nah, kalau untuk oleh-oleh pastinya kan kita belum afdol kalau misalkan abis traveling, apalagi abis dari Hong Kong itu nggak bawa oleh-oleh gitu. Jadi ada satu pastry khas Hong Kong yang halal namanya Imperial Patisserie. Nanti teman-teman bisa dapatkan itu di berbagai cabang yang ada di penjuru Hong Kong. Di area sentral ada, area Tsim Sha Tsui ada, dan 3 area lainnya. Kebanyakan memang area-area yang sering dikunjungi sama turis gitu. Nah, itu bersertifikasi halal. Ya, itu kita sangat rekomendasikan untuk mencoba atau mencicipi Imperial Patisserie. Nah, ternyata banyak juga ya makanan halal yang bisa kita eksplor di Hong Kong ya Mbak. Tadi salah satunya ada dimsum ya. Ke Hong Kong rasanya kalau kita nggak coba dimsum, apalagi halal. Nah, Sobat Ceria nggak perlu khawatir karena di paket Ceria itu sudah include makan dimsum halal di Masjid Wan Chai. Nah, setelah kita makan dimsum, itu karena lokasinya ada di Islamic Center, jadi kita bisa langsung ibadah di sana. Nah, ngomongin ibadah, cukup mudah nggak sih untuk wisatawan Muslim yang ingin berkunjung ke Hong Kong? Oh ya, tentunya mudah Mbak, karena kalau sebagai gambaran nih, sebagai background, aku mau jelasin kalau di Hong Kong sendiri itu komunitas Muslimnya itu sekitar 300.000 orang gitu. Atau kalau misalkan kita presentasikan itu 4% dari jumlah populasi warga Hong Kong. Nah, tentunya untuk pemerintah Hong Kong sendiri ini sudah nggak asing lah dengan komunitas Muslim, makanya kita bisa menemukan beberapa masjid yang ada di Hong Kong. Sekitar total ada 5 masjid. Tadi salah satunya yang sempat Mbak Sylvia mention itu Masjid Wan Chai, atau lebih dikenal dengan Masjid Ammar and Osman Ramju Sadik, dan juga di dalamnya itu ada Islamic Center. Nah, lalu kita juga ada masjid terbesar di Hong Kong namanya Masjid Kowloon.
Dan yang tertua di Hong Kong itu masjid pertama yang ada di daerah sentral, namanya Masjid Jamia gitu. Nah, selain itu juga selain masjid, teman-teman Muslim traveler juga bisa beribadah di beberapa prayer area yang disediakan oleh teman-teman attraction, salah satunya di Hong Kong Disneyland. Dan di airport juga kita ada prayer area, jadi sebelum kembali ke Indonesia, teman-teman kalau memang sudah saatnya sholat itu bisa langsung mendatangi prayer room yang ada di situ gitu. Nah, untuk informasi mengenai masjid dan prayer facilities itu kita selalu update di discoverhongkong.com. Itu semua ada di situ, dari mulai lokasi masjid, lalu juga musola, dan juga restoran-restoran yang memang bersertifikasi halal. Nah, aku juga pengen update nih ke Sobat Ceria kalau Hong Kong itu baru dinobatkan sebagai destinasi ramah muslim, menduduki peringkat kedua untuk muslim traveler wanita, dan juga sebagai negara non-OKI yang memang muslim friendly, itu di peringkat keempat. Tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa dan sebagai motivasi kita untuk terus memberikan pelayanan untuk teman-teman muslim traveler. Kalau tadi sudah bahas wisata yang halal-halal nih, nah sekarang kita lanjut untuk update wisata yang bisa dikunjungi untuk semua kalangan nih Mbak. Kira-kira apa sih? Oke, sebelumnya memang kalau di Hong Kong sendiri kita punya semua nih, jadi banyak pilihan untuk semua segmen. Yang pertama kita ada untuk anak-anak yang kids friendly, ada Hong Kong Disneyland. Jadi tadi ya seperti di awal kita sudah sempat bahas soal area terbaru World of Frozen. Lalu juga nanti Sobat Ceria jangan lupa untuk nonton pertunjukan malam Momentus karena itu highlight of the show ya. Nah, lalu juga pilihan attraction lainnya itu ada Ngong Ping 360 gitu. Jadi kalau mau mencoba cable car Hong Kong itu bisa menaiki cable car yang ada di Ngong Ping 360. Selain Ngong Ping 360 ada Ocean Park, lalu juga ada yang terbaru itu Legoland Discovery Center. Ini konsepnya indoor playground dengan berbagai macam instalasi yang terbuat dari Lego. Lalu juga ada Snoopy's World, itu lebih ke outdoor playground dengan tema Snoopy. Dan juga ini ada kita bisa mencoba Cup Noodle Museum gitu. Jadi ini cocok untuk anak-anak karena anak-anak bisa merasakan pengalaman untuk membuat cup noodle sendiri gitu. Dan untuk pilihan selain kids friendly, kita juga ada wisata alam Hong Kong atau Great Outdoors gitu. Jadi nanti Sobat Ceria bisa coba untuk hiking di Hong Kong atau island hopping, bisa ke beberapa pulau, contohnya ke Pulau Cheung Chau atau Pulau Peng Chau. Lalu juga Lamma Island itu recommended untuk kita explore. Nah, untuk wisata alam kita sangat rekomendasikan karena yang orang tahu kan di Hong Kong itu hanya gedung-gedung pencakar langit gitu. Padahal di Hong Kong sendiri 70% lahannya itu adalah pegunungan dan pedesaan gitu. Nah, untuk wisata alam memang akses untuk mencapai ke sana terintegrated dengan public transportation gitu. Jadi katakanlah Sobat Ceria mau hiking di pagi hari, itu sorenya udah bisa kembali ke pusat kota untuk sekedar ngopi-ngopi atau mungkin mencoba street food di Hong Kong gitu. Nah, yang sedang happening nih, biasanya yang suka dieksplor oleh warga lokal, pastinya itu ada beberapa distrik yang memang kita sering highlight gitu. Yang pertama ada Old Town Central. Jadi ini adalah satu area yang memang sering dijadikan spot untuk syuting film biasanya. Lalu yang kedua ada Sham Shui Po. Nah, Sham Shui Po ini adalah salah satu residence tertua di Hong Kong. Jadi kalau misalkan Sobat Ceria suka walking tour yang memang historical, itu kami rekomendasikan untuk visit ke Sham Shui Po. Dan selanjutnya yang paling terbaru itu adalah West Kowloon Cultural District gitu, karena itu area terbaru. Jadi akhir-akhir ini kita sering lihat juga konten creator sering bikin konten ya di area West Kowloon Cultural District karena memang spot-spotnya instagramable. Itu sih. Destinasi di dunia ini kan selalu bertambah ya Mbak. Nah, kira-kira ada spill baru nggak nih dari HKTB akan rencana ke depan destinasi wisata yang baru?
Oh, oke. Jadi memang kalau untuk pemerintah Hong Kong sendiri sekarang gencar untuk mempromosikan atau menambah pengalaman wisata untuk turis gitu. Nah, salah satunya dengan berbagai macam mega event gitu. Nah, dari HKTB sendiri memang sedang berencana untuk meluncurkan 2 proyek terbaru. Yang pertama itu 11 Skies. Jadi nantinya akan ada di area Bandara Internasional Hong Kong. Jadi untuk pembangunan ini masih berlangsung dan diperkirakan akan selesai di tahun 2025. Gitu. Nah, terus juga di 11 Skies ini nantinya akan ada sekitar 800 outlet, lalu juga sekitar 120 restoran dan juga sebagai entertainment terbesar di Hong Kong gitu. Nanti jadi alternatif lah untuk Sobat Ceria kalau misalkan mau shopping itu bisa ke 11 Skies nantinya. Lalu nantinya akan ada juga Kai Tak Sport Park. Itu juga masih dalam tahap pembangunan yang rencananya memang akan selesai itu di tahun 2025 gitu. Nantinya ini akan menjadi venue untuk konser. Jadi nanti Sobat Ceria kalau misalkan memang berencana untuk nonton konser dan kebetulan memang jadwalnya di Hong Kong, itu bisa mengunjungi Kai Tak Sport Park. Wah, ternyata banyak proyek besar ya untuk tahun-tahun selanjutnya, semakin menarik nih untuk kita agendakan ke Hong Kong, Mbak. Nah, kalau dari HKTB sendiri untuk menggait dunia pariwisata di Indonesia seperti apa sih, Mbak? Oh, oke. Jadi untuk dari HKTB sendiri tentunya ada berbagai macam inisiatif. Salah satunya adalah dalam waktu dekat kita akan meluncurkan campaign Hidden Gem. Jadi kita mau mempromosikan hidden gem yang ada di Hong Kong yang mungkin orang-orang atau turis-turis itu belum familiar gitu. Nah, ini tentunya juga menjadi inspirasi lah buat teman-teman, apalagi untuk repeated visitor ya yang sebelumnya pernah ke Hong Kong tapi ternyata mereka ada yang ketinggalan nih, belum di-explore gitu. Itu bisa balik lagi ke Hong Kong untuk lihat apa sih hidden gem di Hong Kong gitu. Dan juga untuk Muslim segmen dari HKTB sendiri in paralel juga terus berupaya untuk mengupdate turis-turis Muslim tentang Muslim friendly facilities, dan tentunya juga kita selalu mengupgrade lah fasilitas Muslim friendly yang ada di Hong Kong gitu. Salah satunya dengan mensosialisasikan, yaitu ikut join di podcastnya Ceria Holiday. Nah, menjadi keunikan sendiri nih Mbak, kan Hong Kong dikenal dengan negara super sibuk ya. Gimana sih tips-tips nih untuk wisatawan berlibur di antara kota Hong Kong yang sibuk? Ya, jadi kita ada beberapa tips yang berguna untuk Sobat Ceria. Yang pertama tentunya membeli Octopus Card. Jadi supaya lebih mudah untuk mengeksplor. Dan juga benar kata Mbak Sylvia, supaya kita bisa eksplor lebih banyak tempat. Nah, yang kedua itu menghindari traveling di jam-jam sibuk gitu. Karena kan biar lebih nyaman ya gitu. Jadi kita lebih santai aja kalau misalkan mau explore dari satu tempat ke satu tempat yang lain gitu. Dan yang ketiga, coba public transportnya Hong Kong, karena public transportation di Hong Kong itu sistemnya adalah yang terbaik gitu kan. Nah, selain itu juga yang kita rekomendasikan adalah tipsnya untuk mencoba moda transportasi tradisional di Hong Kong. Contohnya seperti Star Ferry kalau misalkan mau explore melintasi Victoria Harbour, atau mencoba berkeliling Hong Kong dengan menggunakan tram, atau warga lokal tuh menyebutnya ding-ding. Nah, itu kedua transportasi tradisional ini umurnya udah lama banget loh Mbak, udah lebih dari 1 abad. Wow. Iya, jadi sangat worth it untuk dicoba. Wah, Sobat Ceria bisa cobain transportasinya, ternyata lengkap ya Mbak, dan sudah terintegrasi dengan baik. Nah, kira-kira ada tips apa lagi Mbak? Oh iya, kalau tips lainnya itu lebih ke yang esensial sih. Jadi misalkan teman-teman traveling ke Hong Kong itu pastikan membawa adaptor yang pas, karena di Hong Kong sendiri itu untuk colokannya kan beda dari Indonesia ya gitu. Nah, terus juga
membawa bidet portable karena kebanyakan toilet di Hong Kong itu tidak menggunakan bidet. Dan yang ketiga, sekarang hotel di Hong Kong itu lebih ke go green. Jadi untuk air mineral sekali pakai itu mereka sudah tidak menyediakan lagi gitu. Jadi bawa tumbler ya? Jadi bawa tumbler. Okay. Dan untuk plastik dan juga shower cap itu mereka sudah tidak memfasilitasi lagi gitu. Jadi nanti Sobat Ceria jika berkunjung ke Hong Kong usahakan membawa shopping bag sendiri dan juga benar untuk membawa tumbler sendiri gitu. Nah, Mania udah panjang banget nih ya informasi yang dijabarkan oleh HKTB. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira paket menarik apa nih yang bisa HKTB rekomendasikan untuk wisatawan muslim? Oke, untuk paket-paket kita rekomendasikan itinerary-nya itu yang memang termasuk tempat-tempat ikonik di Hong Kong dan juga attraction. Jadi tempat-tempat di Hong Kong yang ikonik itu contohnya seperti Avenue of Stars, terus juga Victoria Peak gitu untuk melihat skyline Hong Kong dari atas ya gitu. Nah, untuk paket-paket tersebut teman-teman bisa cek ketersediaannya ke Ceria Holiday gitu karena itu sudah termasuk biasanya. Yes. Betul sekali. Oh ya, kayak ada tram ya Mbak. Sekarang juga tramnya sudah diperbaharui gitu. Betul. Untuk kacanya sekarang sudah panoramik dan kapasitasnya juga lebih besar ya. Yes. Jadi wajib Sobat Ceria untuk berkunjung kembali ke Hong Kong. Nah, Ceria dan Hong Kong Tourism Board kan udah lama nih kerjasama untuk mengusung paket liburan ke Hong Kong. Nah, ada pesan-pesan nggak dari HKTB sendiri? Oke, yang pertama kita mau ucapin terima kasih dulu buat Mbak Sylvia dan tim Ceria Holiday untuk supportnya dalam mempromosikan Hong Kong. Dan yang kedua untuk Sobat Ceria yang sudah berkunjung ke Hong Kong bareng Ceria Holiday. Dan untuk teman-teman yang belum ke Hong Kong bisa langsung tanya-tanya paketnya, jangan ragu-ragu karena itinerary-nya itu sudah dikurasi oleh ahlinya dan juga arrangement-nya juga sudah diatur oleh teman-teman Ceria Holiday gitu. Jadi buruan sebelum slotnya kehabisan. Wah, menarik sekali ya. Nggak terasa nih perbincangan kita sudah sampai di akhir. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Nia selaku perwakilan HKTB. Ya, sama-sama makasih udah undang HKTB untuk join di podcast kali ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Ceria bisa mendapat insight baru terkait updating paket tour Hong Kong. Nah, di mana paket Ceria juga terdapat banyak pilihan destinasi menarik yang tadi sudah diupdate. Salah satunya tadi kita bisa menikmati dimsum halal, terus kita juga ada explore naik tram yang terbaru di Victoria Peak. Selanjutnya juga ada museum-museum yang terbaru dan Disneyland Hong Kong termasuk World of Frozen dan juga Momentus. Nah, terima kasih untuk Sobat Ceria yang sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Ceria seru lainnya. Assalamualaikum.